pemirsa, saya Farzeta Najmiah Zahrani Dan saya Hafsah Yustitia. Pagi ini kami akan membahas tentang aktivitas mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Jurusan ini mengajarkan cara berkomunikasi yang baik, santun, dan sesuai nilai Islami. Banyak mahasiswa yang memilih komunikasi penyiaran Islam untuk mengembangkan kemampuan mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut suasana dan kegiatan mahasiswa di sana, kita sudah terhubung dengan Saudara Cikal Putra yang berada di lokasi. Silakan Saudara Cikal. Ya, terima kasih dari rekan-rekan saya, Jeta dan Hafsah yang melaporkan dari studio. Sini saya Cikal Putra Halaj melaporkan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya telah ada di lingkungan kampusnya dan telah memantau juga pergerakan-pergerakan mahasiswanya cukup ramai di dalam sana, dan akan saya tanya-tanya terhadap mahasiswa khususnya jurusan Komunikasi Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Maka dari itu stay tune aja, ini kita bakalan langsung menuju ke salah satu mahasiswanya. Terima kasih. Ya, setelah saya menelusuri kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini, akhirnya saya menemukan salah satu mahasiswa jurusan KPI. Nah, di sini ada kakak, siapa namanya kak? Perkenalkan, nama saya Yisa Zahra dari semester 3 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, ini sebelum saya tanya-tanya, apakah saya mengganggu waktunya atau ada kegiatan yang terganggu dari apa yang saya wawancarakan ini, Kak Aisyah? Sebetulnya saya tuh sedang rapat ya guys, cuman kebetulan lagi buang sampah, terus ada ini aja gitu ya, udah. Oke. Nggak apa-apa. Karena kan saya melihat juga wibawa dari Kak Aisyah tuh cukup keren dan kayaknya asik nih buat diajak komunikasi. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi Terus ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan untuk memenuhi kebutuhan studio Titik Berita ini. Nah, jadi pertanyaan pertama tuh, kenapa sih dari Kak Aisyah milih jurusan komunikasi dari sekian banyaknya jurusan favorit di kampus ini? Tuh. sebenarnya yang pertama beberapa harus saya jawab adalah karena jurusan yang pertama kenapa saya memilih kampus ini, karena ini adalah kampus pilihan terakhir saya karena saya nggak keterima di PTN. Nah, lalu yang kedua, kenapa saya memilih jurusan KPI? Karena menurut saya KPI ini itu apa ya, sepadan atau bahasanya kayak cocok dengan apa yang saya punya gitu. Kayak contoh, ya saya bisa ya pede aja gitu kalau depan umum gitu. Oke, jadi ada pertanyaan selanjutnya, bahwasanya mitos atau fakta sih jurusan anak-anak jurusan KPI ini tuh harus pinter public speaking, dan alasannya itu kenapa? Sebenarnya mitos atau faktanya itu fakta sih, karena kita juga udah apa ya, udah dari judulnya aja udah komunikasi gitu, yang dimana komunikasi ini kan nggak hanya satu atau dua orang, tapi kita berkomunikasi dengan semuanya gitu. Jadi kalau seandainya mitos atau fakta, anak komunikasi bisa public speaking, itu adalah fakta dan emang harus, karena kita harus bisa ngomong dan ngomongnya pun kayak nggak perlu lah kayak malu-malu gitu, kayak ya udah pede aja gitu, karena kita kan punya kepercayaan diri masing-masing gitu ya. Karena emang nggak apa ya, beberapa dari kita juga kadang ada juga yang nggak bisa ngomong depan umum gitu, atau dia bermainnya secara visual atau segala macam. Cuman kan lama kelamaan dan lambat laun itu pasti akan bertumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Aisyah atas Sama-sama. waktunya. Jadi di sini dapatkan informasi bahwasanya mahasiswa KPI yang teguh pada prinsipnya, terus setiap pada prosesnya pasti akan berkembang ya, seperti Iya, itu. siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima Iya. kasih Kak Aisyah. Sama-sama. Ya, makasih. Saya Cikal Putra Laj, reporter Titik Berita. Saya mengembalikan ke studio. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Cikal atas laporannya yang sangat jelas dan informatif. Melalui wawancara yang baru saja disampaikan, kita bisa melihat bagaimana mahasiswa komunikasi penyiaran Islam menjalani proses belajarnya secara langsung. Ini tentu memberikan gambaran nyata bagi pemirsa di rumah tentang bagaimana jurusan komunikasi penyiaran Islam membentuk kemampuan komunikasi yang baik dan bernilai positif. Betul sekali, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa komunikasi penyiaran Islam memiliki semangat belajar yang tinggi dan terus berusaha mengembangkan diri di tengah perkembangan dunia komunikasi saat ini. Semoga informasi tadi bisa menjadi referensi bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia pendidikan komunikasi Islam. Terus bersama kami pemirsa, setelah ini masih banyak informasi yang menarik lainnya. Tetap di program kami, jangan kemana-mana.